2024 akan melakukan role play dengan tema etika dalam kehidupan mahasiswa sebagai cerminan etika administrasi publik. Teman, aku rasa kita nggak usah ribet. Aku punya draft dari angkatan sebelumnya. Kita ubah sedikit aja lebih efisien kan? Efisien nggak selalu etis deh. Ini tugas etika administrasi publik, bukan lomba cepet-cepetan. Tapi di birokrasi juga banyaknya gitu. Kita cuma adaptif. Adaptif sih boleh, tapi jangan sampai kita mengharapkan yang salah. Aku juga setuju sama Dona, kalau kita udah mulai curang dari sekarang, gimana nantinya? Ya udah, nanti skripsinya pakai template aja biar efisien, ya gak sih? Kalian sadar gak sih? Kita sedang memainkan miniatur pemerintah. Kalau kita nggak jujur di sini, gimana nanti kalau pegang jabatan beneran? Aduh Jun, idealisme itu bagus. Tapi nggak semua orang itu kuat hidup dari idealisme. Tapi kalau semua pakai alasan itu ya nggak akan ada perubahan deh. Udah, gimana kalau kita sepakati, kita pakai cara cerdas tapi tetap beretika. Aku capek lihat organisasi di kampus kita, kadang laporan aja dimanipulatif. Enggak semuanya ya, kadang sistemnya aja yang bikin ribet, bukan orangnya. Justru sistem bisa kotor tuh karena manusianya yang ngasih celah. Aku ini kuliah sambil kerja, dan tiap hari aku lihat korupsi kecil di tempat kerjaku, dan semuanya diwajarkan. Dan penyakitnya muncul dari situ. Mungkin kita semua juga pernah tutup mata pura-pura nggak lihat kesalahan. Itu juga bentuk ketidaketisan kan? Tuh, kadang diam tuh polusi yang halus. Aku baru di kampus ini, tapi aku lihat banyak orang yang pintar tapi takut jujur. Makanya penting banget punya lingkungan yang mendukung nilai integritas, bukan cuma nilai IPK. Mahasiswa fisik harus jadi teladan etika publik. Kalian bukan cuma belajar teori Weber dan Rawls, tapi belajar moral dasar pelayanan publik. Tapi Pak, bukannya realitas birokrasi kita sendiri masih jauh dari etika? Benar, tapi perubahan besar selalu dimulai dari kelompok kecil yang berani jujur. Jadi kami bukan cuma ngurus makalah, tapi sedang membangun sadar moral ya Pak. Tepat sekali. Dan ingat, etika itu diuji saat kita punya kesempatan untuk melanggar, tapi memilih tidak melakukannya. Aku udah dapat info kalau kita kasih tanda terima kecil ini ke Pak Ari, peluang kita mendapatkan nilai menjadi lebih bagus. Dan itu sama aja dengan nyogok. Tapi kan semua mahasiswa juga kayak gitu. Kalau nggak begitu, bagaimana kita akan dapat nilai bagus? Tapi kalau kita ikut-ikutan, itu nggak ada bedanya sama mereka. Kita ini mahasiswa fisik, bukan politisi. Indonesia kita masih diikatan masih nasuang. Aku nggak mau uang kasih dibuat saya kotor. Kita semua bisa dapat nilai dengan cara yang bersih. Kalau nilai jelek gimana? Lebih baik dapat nilai jelek daripada nilai bagus tapi hasilnya nyogok. Mungkin aku kelewatan, maaf ya teman-teman. Hari ini kita buktikan ya kalau etika bisa berdampingan dengan kualitas. Pokoknya laporan ini kita sampaikan apa adanya, tanpa ditambah-tambahi dan tanpa dikurang-kurangi. Semoga Pak Ari memahami laporan kita yang benar-benar apa adanya. Tenang, kalau jujur nggak perlu takut. Pelan ya.
banget, tapi integritas itu akan selalu kita bawa sumber kita. Aplaus buat kalian. Etika bukan teori di kertas, tetapi kebiasaan kita setiap hari. Akhirnya kita belajar etika bukan dari buku, tapi dari keputusan yang sulit. Dan kadang minta maaf juga bagian dari etika. Dan aku senang kita nggak koya waktu itu. Semoga setelah ini kita bisa bawa nilai-nilai itu ke dalam organisasi kita. Aku juga mulai sadar, etika itu fondasi kekuasaan yang sehat. Betul, kekuasaan tanpa moral itu cuma jadi alat penindasan. Kalimatmu kayaknya cocok buat dijadikan pamflet. Ya udah, yuk kita ngopi etis di kantin. Siapa yang bayarin? Ya udah, aku yang bayarin, tapi nggak boleh lebih dari 20.000 ya. Ya, ayo. Kita hanya manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Etika publik tidak dibangun dari sistem besar, tapi dari hati-hati kecil yang memilih jujur di tengah tekanan. Mahasiswa fisik bukan hanya calon birokrat, tapi calon penjaga nurani bangsa. Karena integritas sekecil apapun akan tetap bersinar di tengah abu-abu moral. Etika publik dimulai dari diri sendiri.